jalan-jalan kemana mas? Jadi jalan-jalan di taman. Oh di taman. Oke. Refreshing mas. Iya. Oke. Nah, masnya? Biasa mas, saya habis olahraga ringan. Olahraga ringan. Iya. Olahraga apa itu mas? Saya tadi boxing mas. Wih, boxing itu ringan menurut mas? Ringan mas. Wih, yang dipukul sama saya nggak tahu manusia. Saya tadi sama manusia mas. Oh, anu apa? Sabung Ya, gitu ya. sabung. Oke. Tak ada. Nah, sebelum penjador. Tidak ada. Ya itu juga termasuk bela diri itu mas. Oke. Nah sebelumnya udah saling kenal belum mas? Belum. Saya nggak kenal ini semuanya. Oke. Nah mungkin biar lebih enak kita perkenalan dulu mas ya. Sebelumnya perkenalkan saya di sini Ahmad Haikal dan ini mas nggak bisa panggil saya Haikal, Mas, Kak, Mister, senyamannya saja lah. Oke. Oke. Nah mungkin dari masnya dulu. Siapa dulu yang ingin memperkenalkan diri? Mas, Bebas, tunjuk aja pak, tunjuk aja. Oke, dari masnya dulu. juga namanya sama Pak, ya, sama asalnya. Oh iya sama. Ya. Oke. Nah, Mas Haikal ini kuliah atau kerja atau gimana? Ya saat ini sedang menempuh S2 Pak. Oh, S2. Ya, Oke, S2 di mana, Mas? S2-nya di luar negeri ada. Oh, luar negeri. Saya ini kan sedang liburan ya. Oh, sedang liburan ya. Oke. Break lah. Sudah semester berapa, Mas? Sudah semester akhir Pak. Maaf Oh. mau lulus. Semester 4 tuh. 4 atau 3? Ya 3 menuju 4 gitu ya. Oh, iya. Ya. Sudah mulai nyicil tesis berarti ya. Ya sudah jadi, Sama nggak? tinggal Oh, oke, siap, siap. Sistematisnya sama seperti di Indonesia tapi ya. Wah, kalau itu sih ada bedanya. Oh, ya sesuai standar negara ya. Ya. Oke. Nah, aslinya mana, Mas? Saya aslinya ini Pak Lumajang. Oh, Lumajang. Oke. Pronojiwo ya. Bromo. Kunir Pak. Kunir. Kunir agak bawah dikit. Iya. Oh, dulu teman saya ada itu waktu saya masih S1 dari sana. Oke. Masnya? Oh, kalau saya, nama saya kan Juli Adam. Oke, Juli Cimaca. Adam. Juli Siap. Adam Cimaca. Panggilannya siapa, Mas? Juli. Jule. Juli. Oke, Mas Jule ya. Iya. Gak asing namanya ya? Iya, nggak asing. Oke, Mas Jule ini sekarang kesibukannya ngapain, Mas? Saya kan kuliah di UB sini. UB. UB. Oke, UB. Ya. Ya, siap. Prodi apa, Mas? Prodinya administrasi perkantoran. Oh, administrasi perkantoran. Via, Mas ya? Oke. Via UB. Oke, via UB Fakultas Ilmu Artis. Iya, betul, bisa dikatakan gitu. Gimana, Mas, prodinya? Apakah sesuai harapan atau bukan? Bukan Pak, saya kan inginnya di UM sini harusnya Pak. Oh, malah kepingin ke UM. Kan Oh, saya suka olahraga Pak. oh, ingin masuk FIK berarti? Iya. Oh iya. Bisa. Cuman malah masuknya ke UB gitu tadi. Iya. Gak apa-apa, Mas, mungkin nanti bisa cari olahraga di kegiatan lain lah. Iya. Oke. Nah, aslinya mana, Mas Juli? Asli saya Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Ya. Oh, aslinya Jakarta. Kuliahnya emang mau di Malang? Iya. Siap. Emang Malang semua teman kok, Mas. Ih, Oke. gila, Pak. Nah. Enak mana Malang sama Jakarta, Mas? Enak banget sih Pak, kalau Jakarta kan panas Pak. Iya sih, panas. Tapi kan kehidupan ibu kota itu sibuk banget, Mas. Ya, nggak ada waktu kosong gitu Pak. Hmm. Mesti sibuk di sana. Iya. Oke. Masnya? Oh, kalau saya itu MH. Oke, MH, Mas MH. Mas MH. Mas MH. Aslinya mana, Mas? Saya asli itu Jombang. Jombang. Ya, Jombang. Oke, Jombang. Kenal Gus Asmi berarti ya? Oh, kenal. Itu Oh. saudara saya. Oh iya, itu saudaranya Masnya. saudara. Oh iya, kebetulan. Kesibukannya ngapain Mas MH? Saya kesibukannya palingan ya jualan Atam. Oke, Jualan oh mobil. investasi ya? Iya, Jualan sama mobil. kadang sepeda ke balai kota gitu. Sepeda apa Mas? Sepeda pacar? Ya, sepeda goes gitu, Mas. Oh, sepeda goes. Ya. Oke. Oh, hobinya Masnya ini apa namanya itu? Intinya sepeda pancalan gitulah ya? Iya, sepeda. Oke, keliling kota. Iya. Terus post Strava gak Mas? Ya, oh wajib dong itu, Mas. Oh iya sih ya. Wajib banget itu, Mas. Berarti Masnya ini sehat ya, karena tiap hari ke kampus pun naik sepeda Mas. Naik sepeda. Masnya kuliah di mana? Oh, saya kuliah di itu, Mas. Di UB juga. Oh, Sama UB. itu. Oh, satu kampus. Satu Satu kampus. kampus. Kenal nggak? Tahu nggak? Oh iya, beda fakultas mungkin. Iya, beda Masnya fakultas. dari mana? Saya hukum, Mas. Oh, fakultas hukum. Iya. Oke. Nah, Jombang tuh seperti apa Mas? Rumahnya ada berapa di Jombang? Banyak, Mas. Wih, banyak. Banyak, Mas. Oke.
teman saya juga ada kok, dulu waktu saya masih S1 rumahnya juga di Jombang. Dia mungkin masnya nanti bisa saya kenalkan lah ya, kalau misalkan mau. Soalnya dia juga gimana, dulu waktu zaman saya masih kuliah itu loh apa, dia juga hobinya kebetulan sama seperti masnya. Ya dia sepedanya banyak malah, tiap hari ganti warna. Wah, Nanti Wah, bisa kaya saya itu, kenalkan. kaya itu. Kaya mas, Oh, sepertinya. kaya. Kurang tahu mas ya kalau itu. Ya nanti mungkin kalau misalkan sempat nanti saya kenalkan. Jadi mohon maaf tadi Mas Haikal, Mas Jule dan Mas MH. Iya. Oke, nah sebelumnya Masnya kesini ini dapat informasi dari siapa Mas? Saya Mas emang Emma. di YouTube. YouTube. Iya, iklan. Oke. Oh, kebetulan saya emang lagi buka iklan di YouTube sih Mas. Gak cuma di YouTube, mungkin di Pinterest, di IG, di Pinterest pun ada. Soalnya kan saya pernah buat flyer, saya share di Pinterest. Kok ada yang download? Oh ya itu mungkin kalau bukan buat referensi ya juga buat gambaran untuk proses konseling lah. Oke. Nah kalau Masnya? kalau saya sih dapat dari info dari teman saya Pak. Oh teman. Kan kebetulan prodinya BK. Oh iya. BKUM sini. BKUM juga. Ya, Oh, BK. oke. Itu sih kalau dari saya. Dapat info dari teman. Mas Haikal? Kalau saya ini dari poster di flyover pas Oh iya di flyover ya. Iya. Iya. Ada poster ready konseling. Oh Saya begini lah. ya itu mungkin teman-teman saya yang sudah Tim marketing. benar. Enforce ya. Ya itu teman saya memang yang kan kebetulan saya emang lagi buat nyicil praktek profesional gitu. Makanya kadang mereka itu juga bercanda tapi ya alhamdulillahnya saya juga dapat pelanggan gitu. Buat gelar kons gitu. Ya benar. Sip. Nah, oke. Nah sebelumnya Masnya udah pernah konseling belum? Belum mas. Oh belum. Belum. Kalau Masnya? Belum. Mas Haikal? Belum. Oh ini pertama kali berarti. Iya. Oke. Nah jadi izinkan saya untuk menjelaskan proses konseling ini secara singkat saja ya. Nah, jadi saya sebagai konselor yang akan memimpin proses konseling hari ini dan di sini saya menganut asas kesukarelaan di mana mas-masnya ini hadir dengan keadaan sukarela, nggak terpaksa kan? Enggak. Oke. Dan saya juga menganut asas kerahasiaan di mana informasi yang kita bahas di sini tidak akan bocor di luar forum ini. Jadi informasi ini tidak akan keluar dan tidak akan menyebarlah intinya. Jadi karena kita memiliki kode etik, jadi informasi ini aman. Nah, jadi gini, sebelumnya Masnya ini kenapa gitu kok kayak ada inisiatif untuk datang ke sini? Mulai dari Mas Haikal dulu. Saya ini sih Pak, ya ingin nyoba aja penasaran Nyoba apa Mas? konseling. Oh, nyoba konseling. Siapa tahu saya bisa dapat solusi. Oh, dapat solusi. Nah, kalau boleh tahu masalahnya seperti apa Mas? Ini sih Pak, ya kan saya akhir-akhir ini kayak stres gitu Pak. Stres. Stres akademik. Oke, stres akademik. Dituntut kan harus IPK-nya 4 ya Pak. Hmm. Sementara kan saya kayak apa ya, kayak bisa nggak ya. Oke, cemas berarti Mas. Ya. Oke Mas. Jadi Mas Haikal ini kayak cemas akademik gitu. Ya. Dan ujung-ujungnya stres karena takut tidak terpenuhi tadi. Ya. Nah, oke, sudah saya simpulkan kok. Nah, kalau Mas Jule, Saya sih kan saya baru semester 1 di UB sini. Pak. oke, baru semester 1. Maba berarti Mas. Maba. Oke. Kan saya bingung kayak ini dilanjutkan tapi kan nggak cocok prodinya bagi saya atau milih untuk pindah ke Oh. MBK ini Pak. Ya, ya. Itu juga saya bingung memilih lanjut atau enggak gitu sih. Oke. Oh, jadi permasalahannya ini mungkin umum lah ya, karena Ya. banyak yang merasa seperti itu. Ya. Jadi masih semester 1 dan merasa kalau nggak cocok, lalu kepikiran apakah pindah aja ya, siapa tahu masuk gitu. Ya, itu Oke, sih dari saya. siap. Paham. Kalau Mas MH gimana?
Ini mas, saya itu punya masalah sama teman. Ya. Nah teman saya itu sering numpang di kosan saya gitu loh mas. Oh. Sampai kalau nggak salah itu sampai 2 bulan. 2 bulan mas? Iya 2 bulan. Oh, Ya itu kayak Ya. makan, terus minum, pakai mesin cuci saya, pakai kulkas saya, pakai TV saya Oke, itu oke. 2 bulan terus. Waktu dia tidur kan, dia tidur itu sering malam-malam. Waktu saya udah tidur, dia itu kadang-kadang teleponan sama pacarnya. Oke. Ngobrolnya itu keras banget pak. Oh. Jadi kan saya terganggu sebelah Ya. jadi tuan rumah. Hmm. Terus waktu subuh gitu kan, kalau orang bertamu kan bukan bertamu, kalau temen nginep kan subuh udah bangun lah sekiranya, entah itu masak, entah itu bantuin apa. Iya. Itu dia enggak. Oke. Jadi dia itu bangunnya itu baru jam 9. Jam 9 itu saya sudah beli sarapan kan untuk saya sendiri. Kan saya juga kayak gak enak kan kalau beli sendiri. Saya akhirnya beli 2, dia bangun udah ambil piring sama garpu padahal belum saya suruh, itu udah makan. Nah waktu berangkat ke kampus juga dia kadang pakai motor saya. Terus pakai mobil saya juga pernah. Sampai gitu mas? Iya. Oke. Terus? Dia pernah juga minjem uang saya kalau nggak salah 5 juta mas. Oh. Oke. Terus? Belum kembali sama. Belum kembali sampai. Belum kembali. Padahal katanya dia itu mondok kan. Ya. Tapi nggak pernah pulang ke pondoknya. Waktu saya tanyain ke temen yang satu pondok sama dia kan, saya punya teman pengurus kan di pondok. Iya. Saya tanyain, dia emang udah mau keluar apa gimana? Enggak, masih di pondoknya katanya. Tapi nggak tahu apa, nggak pernah pulang. Oke. Nah, terus jadi tujuannya mas datang ke sini itu kayak untuk bagaimana caranya mas biar bisa menyadarkan temannya ini? Iya. Oh, oke. Saya biar kayak enak gitu ngomong secara langsung. Saya kan orangnya nggak enakan pak. Ya. Oh, paham. Jadi ini Mas MH ini punya teman lah ya. Dia itu nginep di rumahnya masnya itu berbulan-bulan tanpa memikirkan listrik, makan dan lain-lain. Itu semuanya yang nanggung itu masnya. Iya. Oke. Nah, bahkan dia ke kampus pun itu pakai mobil dan sepedanya masnya. Iya. Kadang-kadang pun waktu motor saya di bengkel kan, dia tiba-tiba pinjam mobil, langsung dibawa gitu. Waktu saya mau ke kampus buat sidang, nggak ada mobilnya. Saya telepon dia, mobilku gue soal. Kok gak mau aku dia gitu doang. Jadi saya mau nggak mau pakai sepeda saya itu posisinya mau sidang saya pak. Oh itu ya. Saya bisa paham kok yang mas rasakan tadi. Kayak masnya ini gimana ya, sebenarnya bukan keberatan sih, lebih ke kok kayak keterlaluan gitulah ya. Iya. Oke, nah jadi kan di sini mas-masnya sudah menceritakan masalahnya masing-masing dan tujuannya pun sudah masnya jelaskan satu persatu. Nah kalau misalkan karena sesi konseling kita ini terbatas dan untuk waktunya mungkin 30 hingga 45 menit, apakah mas-mas menyepakati? boleh. Dan oke, sekarang menurut mas-masnya ini tentang dari ketiga masalahnya mas-mas ini tadi, yang menurut mas-masnya ini paling urgensi dan paling penting untuk dibahas itu masalahnya siapa? Kayaknya sih masalahnya. Oh iya. Mas MH tinggal tadi. Oke, nah mungkin karena teman-teman sudah sepakat bahwa kita hari ini akan membahas permasalahannya si Mas MH ini tadi. Nah mungkin Mas MH, dan tadi saya sudah cukup mendengar ini ya, sedikit ceritanya ya, mulai dari dia numpang di rumah, terus semuanya numpang dan dia nggak ikut ngapa-ngapain, tidur malam terus bangunnya paling siang, dan itu pun dia langsung kayak serasa kayak di rumahnya sendiri gitulah, kayak nggak ada feedbacknya gitu loh. Dan terus dia ini suka pinjam tanpa izin dan masih banyak lah intinya. Mungkin Mas MH bisa diceritakan untuk lebih detailnya seperti apa Mas, tanpa ada sensor, intinya biar Masnya lega lah. Oke. Jadi ini nggak usah nama disebut juga nggak pak? Senyamannya Masnya saja. Senyaman saya sebut saja ya. Ya. Jadi awal mulai itu waktu maba kan mas. Ya. Saya kenal yang namanya Hadi. Oke, Hadi. Hadi. Ya, namanya Hadi. Itu kan
sebenarnya Ya, sebenarnya kan dia teman SMA saya. oke. SMA dia ambil di UM BKUM BKUM juga. BKUM Oke, juga. iya iya. Nah, waktu maba nggak sengaja ketemu di depan Matos, Pak. Oke. Terus saling sapa kan. Waktu itu emang dia itu kayak orangnya baik banget. Oke. Emang kelihatan kayak orang kaya gitu lah. Ya. Pakai IP16 lah, Oh. sepedanya bagus lah gitu. Oke lah. Kan saya sebenarnya terbuka kan, Pak. Enggak semua orang tuh saya temenin. Oke, habis itu kita temenan kan, sering ngopi bareng dulu gitu. Kayak kemana-mana itu sering bareng gitu. Waktu semester 2 kalau nggak salah itu mulai gimana ya Mas? Dia itu sifat aslinya keluar. Dia tiba-tiba tuh ngechat saya waktu malam-malam waktu saya lagi nugas. Dia ngechat, kamu di mana? Kamu di mana gitu? Aku bilang aku di rumah. Oke. Kan saya beli rumah kan Pak di sini. Oke, ya. Ya. Oke. Biar nggak ngekos, panggil. Nah, Waktu itu saya balas, aku di rumah kenapa? Aku bisa ke tempatmu nggak? Aku minta tolong. Buyain waktu dia sampai, dia bilang gini, aku bisa nggak apa? Aku boleh nginep nggak di rumahmu sebentar gitu katanya. ya sebentar. Sebentar kan mungkin saya kira kan mungkin 1 hari 2 hari lah ya Pak. Ya. Nah dia tahu-taunya dia waktu keluar dari mobil nge-grab itu kan dia bawa 1 koper gitu. Aku langsung, loh, ini apa? Numpang tidur apa pindahan gitu? Aku mikirnya gitu kan. Ya. Saya kan nggak enakan. Oke, Ya. saya persilahkan. Mungkin 1 hari 2 hari mungkin dia nggak terlalu kelihatan Pak. Yang saya bilang tadi kayak tidur malam bangun pagi, tidur bangun jam itu belum kelihatan. Waktu udah 2 minggu itu mulai kelihatan Pak. Udah kayak sifat aslinya itu kayak keluar semua. Saya kan sendirian juga di rumah. Ya. Saya pulangnya juga sering malam. Saya juga kadang-kadang masih kerja kelompok lah, masih ngurusin inilah. Temennya kan pulang malam. Ya. Kan saya punya teman dari BK juga, anak Jombang. Oh siapa namanya? Di. Wah saya langsung kaget kan. Aku bilang Di itu teman SMA saya. Oh. Tiba-tiba dia ngajak minggir kan waktu volunteer. Dia pengen ngobrol kan. Ya. Katanya itu dia kan punya cewek si teman saya PLS. Oke. Panggil aja Amar namanya. Oh ya Amar. Ya Amar. Oke, Amar. Iya, Amar. Hmm. Nah, dia itu ngobrol ke saya. Suruh bilangin ke si Hedi kalau mau keluar sama cewek orang aja, jangan ceweknya si Amar. Oh. Itu dia kan notabene apa ya? Bukan notabene apa? Lupa. Nah, dia itu kadang ngajak keluar pacarnya si Amar itu jam 7 sore sampai jam 7 pagi lagi Pak. Ya. Nah, si Amar tuh kayak ngorok banget ya ngomong ke saya, suruh ngomong ke Hedi itu. Ya. Ya, saya kan sebenarnya juga ada masalah kan sama dia. Ya. Saya bingung mau ngomongnya itu kayak gimana, dari awalnya ngomongnya itu kayak gimana ke si Hedi. Sampai sekarang belum ngomong berarti? Belum Mas. Oke. Dan sekarang pun dia masih di sini di rumah saya. Sebenarnya saya pengen kejual rumah kan, pindah lagi. Ya. Pengennya gitu cuma saya nggak ada uang lagi ya. Oke. Oke Mas. Ada yang mau dibicarakan lagi Mas? Sudah Mas. Oke, nah jadi garis besarnya ini Hadi ini menurut persepsi saya Mas, dia ini kok aneh gitu loh. Maksudnya ini bukannya saya ingin menjudge dia Mas ya, jadi kan maksudnya kok sampai segitunya gitu loh. Jadi Mas MH ini sudah rumahnya itu ditinggali. Nah awalnya dia bilang kayak bentar. Nah, tapi waktu keluar dari mobil dia bawa koper. Nah, akhirnya keterusan dan terus dia mulai menunjukkan sifat aslinya waktu 2 minggu sudah di rumah. Kayak dia udah mulai makin kayak nggak tahu diri lah. Oke, nah terus selanjutnya dan dia pun juga konfliknya itu ternyata nggak cuma sama Mas MH. Temannya Mas MH yang Amar tadi itu ternyata juga kayak sama gitu loh, memiliki konflik yang sama gitu loh, tapi konteksnya beda. Mungkin yang Mas Amar tadi kan gara-gara perempuan, dan kalau masalahnya Mas Amar ini tadi kan saya juga kok aneh gitu, kok
pacarnya Mas Amar ini kok gimana ya, kok mau aja gitu, sedangkan dari jam 7 malam ke pagi itu sangat lama itu Mas, jujur kalau menurut persepsi saya sebagai konselor itu sangat lama itu. Entah apa yang mereka lakukan selama itu, apalagi itu kan malam hari Mas pastinya. Nah, jadi wajar emang kalau Mas Amar ini marah, dan Mas Amar ini kayak langsung minta tolong ke Masnya gitu loh, Mas MH. Tapi Mas MH ini orangnya nggak enakan akhirnya, dan Mas MH pun juga memiliki unek-unek yang belum tersampaikan kepada Mas Hadi ini tadi. Jadi banyaklah intinya ya. Nah, oke. Kalau misalkan apa namanya? Kan sekarang serumah. Nah, kalau misalkan Mas MH ini dikasih waktu dan mungkin sudah waktu yang tepat untuk ngomong ke Mas Hadi tadi, itu seperti apa? Gimana? Untuk ngomong palingan ya, saya pengen ngomong ke dia itu kayak apa ya? Kita itu kayak gak ada saudara, kayak bukan saudara. Tapi kok kamu tiba-tiba numpang ke rumah, Ya. terus nggak pernah ngasih kontribusi juga di rumah. Oke. Terus kamu ngomong ke orang tua kan mondok, tapi kok tiba-tiba kayak keluar dari pondok gitu. Ya. Nah, udah sih Pak, saya belum ada kata-kata buat nyampein. Oke. Oh, jadi saking capeknya mungkin ya. Iya. Oke, nah mungkin dari mas-masnya yang lain ada tanggapannya Mas gimana tentang permasalahannya Mas MH ini? Mungkin di saya bisa ini sih dibicarakan baik-baik dulu, diberitahu, dinasihatin dulu. Nah, jadi Mas Haikal ini tadi memiliki sebuah saran, yaitu dibicarakan baik-baik terlebih dahulu. Apakah Mas MH sudah pernah melakukan itu, Mas? Sudah pernah melakukan. Dan hasilnya seperti apa, Mas? Dia nggak dengerin. Dia Nggak mau dengerin. apa ya? Oke. Sudah pernah coba Ya sudah pernah coba, cuma dia kayak bodo amat gitu. Oke, nah kalau dari Mas Juli sendiri? Kalau dari saya sih tanya juga ya si Hadi ini ya. Oke. Iya. Ya. Kalau dari saya masnya mending ngobrol sama orang tuanya si Hadi ini sih. Kalau saya kayak ngomongin gimana sih anak lu kok numpang di rumah gua terus gitu. Kalau dari saya sih kayak dibicarakan ya, jangan apa ya, Jangan repotin. ya jangan repotin saya terus dah. Oke dari saya. Oke, nah saran dari Mas Juli tadi mungkin kayak kan tadi Mas MH sudah mencoba untuk membicarakannya baik-baik, tapi dia kayak gak dengerin, malah HP-an. Nah, mungkin saran dari Mas Juli ini, mungkin Masnya bisa langsung kayak menghubungi orang tuanya gitu loh. Sedangkan kan kalau misalkan sekarang dipikir secara logika, kan orang tuanya ini nggak tahu Mas Hadi ini di Malang ngapain, apakah benar yang dia omongkan, apakah benar dia mondok, apakah benar dia sesuai dengan apa yang dia katakan ke orang tuanya, apakah benar dia punya masalah, apakah benar dia, intinya banyak lah. Nah, jadi sejauh ini solusi yang mungkin sudah Mas MH terapkan ini seperti apa, Mas? Ya itu tadi Mas, ngomong baik-baik ke dia, kayak duduk di kursi gitu kan. Saya panggil dia, jadi sini Ya. ngobrol gitu, tapi dia tetap pakai HP gitu. Oke. Dan saya kan waktu itu capek banget kan Pak, saya daripada emosi saya meledak, saya udah saya responnya cuma oh ya udah gitu, kalau kamu nggak dengerin ya udah. Oke. Langsung masuk ke kamar tidur. Oke. Nah, jadi Mas ini sudah pernah membicarakan, tapi kayak responnya itu gak ada gitu loh. Iya. Sama dia. Oke. Dan mungkin Masnya sekarang ini kalau misalkan mau membicarakan lagi itu lebih ke kayak sungkan gitu ya, gak enak gitu. Oke, nah sebelumnya Mas MH ini anak berapa, Mas? Kalau nggak salah itu anak pertama. Oh, Mas MH ini anak pertama. Iya. Oh, berapa bersaudara, Mas? Oh,
Oh, maaf kok, saya anak pertama. Iya. Saya anak tunggal. Ya, tadi cuma kesalahan di diksinya saja kok tidak apa. Nah, ya. Mungkin karena kepikiran Mas Hadi itu Oh, tadi ya. iya. Jadi terdistraksi mungkin. Itu bukan hadiah. Iya, memang itu. Oke. Nah, jadi Mas MH ini anak pertama. Berapa bersaudara, Mas? Saya tunggal. Oh, tunggal. Iya, tunggal. Oke. Oh, jadi Mas MH ini memang terbiasa mandiri ya? Iya. Oke. Nah, sampai akhir sebenarnya di rumah di Malang ini pun sendiri. Sendiri. Oke. Oh. Padahal saya pengennya itu apa di rumah itu sama pacar saya, tapi tiba-tiba ada si Hadi jadi pacar saya. Ya jadi ada itu saya takut. Oh iya iya. Oke. Nah jadi sebenarnya ya emang kalau anak tunggal itu pasti rentan memiliki rasa gak enakan. Soalnya kan gimana ya dia nggak punya sosok adik dan dia juga tidak merasakan sebagai adik dan dia tidak memiliki kakak kan. Nah jadi dia emosionalnya mungkin ke arah ya mungkin bingung dan sungkan ini kayak dia sungkan karena dia terlalu terbiasa iyain intinya kayak diasuh 100% oleh orang tuanya. Nah sehingga mungkin membentuk karakter anak tersebut dia jadi pribadi yang mungkin pola asuhnya Mas MH ini orang tuanya itu baik ya kayak lembut gitu. Jadi Mas MH di umur segini itu ngerasa gak enakan itu mungkin emang karena kerendah hatiannya Mas MH ini aja. Cuman karena Mas MH ini menemukan orang yang salah, nah jadi kerendah hati itu mungkin berubah jadi rasa itu tadi kayak unek-unek lah, karena yang Hadi ini tadi terlalu mengenakan gitu loh. Oke. Nah berarti sekarang masih belum ada perubahan yang signifikan tentang Mas Hadi ini. Belum. Nah, oke. Sekarang mungkin langkah selanjutnya yang Mas MH akan lakukan itu seperti apa, Mas? Mungkin sesuai sama perkataannya Mas Jule tadi. Oke, Mas Juli. Apa langsung ngobrol ke orang tuanya? Saya pengen langsung datang ke rumahnya sih, Mas. Oke. Buat ngobrol ke orang tuanya. Soalnya, yes, gimana ya? Saya kan tapi kalau orang yang gak enakan kalau ngobrol langsung kan daripada Ya, ribet malah benar. jadi masalah, mending langsung ke orang tuanya, Mas. Oke, nah jadi Mas MH ini dan saya juga setuju dengan sarannya Mas Juli ini tadi, karena mungkin kan kita nggak bisa jamin orang tuanya tahu apa yang dia lakukan di sini itu seperti apa, dan mungkin sedikit saran dari saya, kalau memang saran itu ingin digunakan, Mas MH ini bisa langsung untuk tidak perlu konfirmasi ke Mas Hadi ini tadi, mungkin bisa langsung komunikasi dua arah antara Mas MH dan orang tuanya Mas Hadi ini tadi tanpa sepengetahuan Mas Hadi. Nanti takutnya malah nggak sesuai rencana lah, dan mungkin itu juga bisa kayak memberitahukan fakta yang sebenarnya terjadi. Mas Hadi itu seperti ini kan, itu juga membukakan pandangan baru untuk orang tuanya untuk keputusannya nanti Mas Hadi ini ingin diapakan, dan Mas MH pun juga menemukan solusi dari permasalahan itu tadi. Nah, secara nggak langsung kan ini termasuk jalan keluar sama-sama enak untuk Mas MH dan enak bagi orang tuanya Mas Hadi ini tadi, karena mereka sudah tahu Mas Hadi, ternyata selama ini anakku di Malang seperti ini. Nah itu kan positif walaupun menyakitkan mungkin bagi mereka. Nah tapi ketahuan kan, sepandai-pandainya orang menyimpan mayat pasti akan tercium bau busuknya. Oke, nah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Mas? Sudah, Mas. Sudah, mungkin dari mas-masnya ada tanggapan lain atau saran lain mungkin yang bisa memperkuat. Jangan nangis ya. Bukan psikoanalisis. Oke, nah mungkin dari Mas MH ini kayak ada pandangan baru nggak setelah sesi konseling ini tadi?
ada yang sekarang ini yang dibilang Mas Juli tadi itu Ya. oh. Untuk saya, jadi kalau saya sekiranya punya masalah ke orang, saya kalau bisa langsung ke orang tuanya saja. Nah, oke. Nah, sedikit menambahkan Mas ya, mungkin itu memang untuk kondisi yang seperti ini memang salah satu cara paling efektif ya seperti itu, langsung ke pusatnya langsung. Nah, Ya, langsung menembus. Nah, oke. Nah, jadi izinkan saya menyimpulkan dari sesi konseling pada hari ini. Nah, jadi Mas MH ini punya teman lah. Awalnya Mas MH ini ngira orang ini temannya ini baik, Mas Hadi ini baik, karena Mas MH ini kan terbuka untuk semua orang, kayak nggak mau memiliki musuh gitulah. Oke. Nah, tapi semenjak semester 2 mungkin malah semenjak semester 2 Mas Hadi ini dia malah kayak menunjukkan sifatnya yang mungkin tanda kutip merugikan bagi Mas MH dan juga bagi teman-temannya Mas MH juga, kayak Amar ini tadi kan secara nggak langsung dia juga ikut dirugikan karena Hadi ini tadi. Oke. Nah, setelah itu dia sudah coba diingatkan namun dia tidak sadar, dan mungkin Mas MH menyatakan pun dia nggak mendengarkan. Oke. Nah, akhirnya Mas MH ini kayak mau membicarakan hal itu lagi itu sungkan, gak enak. Nah, sehingga tadi Mas Jule ini memberikan saran, dan Mas MH ini pun punya pandangan baru untuk langsung menghubungi orang tuanya agar orang tuanya itu tahu bahwa sebenarnya anaknya itu di Malang seperti apa, dan mungkin Mas MH ini nanti bisa langsung eksekusi lah. Oke. Nah, oke, karena sesi konseling pada pagi hari ini sudah mendekati waktu yang kita sepakati di awal, apakah bisa kita akhiri, Mas? Bisa. Oke. Nah, karena mungkin sesi konseling ini sudah berakhir, izinkan saya menutup sesi konseling pada pagi hari ini. Saya sebagai konselor berterima kasih dan sangat mengapresiasi bahwa Mas MH ini sudah berani menceritakan masalahnya secara transparan, dan sehingga akhirnya pun Mas MH ini mendapatkan encouragement dari teman-teman, dan juga semoga ada yang didapat dari sesi konseling pada pagi hari ini. Nah, kurang lebihnya saya sebagai konselor mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi